Ya, saya berharap kalau bisa kasusnya kita tutup aja, Pak. Karena saya sendiri juga nggak tega lihat anaknya. Ya, kita tahu sendirilah bagaimana keadaan anaknya ya. Eh, tapi gak, nak Muna meninggal. Engko malam, malam kepiro ya? Malam keberapa bang ya? Meninggalnya pun dalam Mali. Indah udah bilang ke Umi sama Walisma. Kapan kau bilang sama Wawan dah? Pas saudara Walisma datang, Indah kan ke rumah Walisma. Habis itu Indah diusir. Mak, Mama, Mama jangan nokoin apa? Mae, Mama bangun, Mae. Mama, Indah nggak mau jauh dari Mama. Kalau nanti Indah pergi sekolah, siapa yang nyiapin baju Indah? Siapa yang nyiapin sarapan Indah? Kalau Indah sakit, siapa yang ngurusin Indah, Ma? Bangunlah, Mama. Mae, Indah janji, Indah gak manggil Muna lagi. Indah janji jadi orang yang baik. Indah janji apa yang Mama bilang Indah turuti. Bangun, Ma. Ma. Anak Umi, nangislah nak. Nangislah di samping Umi sini nak. Indah, yang paling penting untuk saat ini adalah ikhlas. Ikhlas ya nak. Umi tahu kok, Indah sangat sayang sama mamanya. Kehilangan mama adalah hal yang paling berat untuk kita. Kalau Indah menangis, itu nggak apa-apa nak. Namanya juga manusiawi. Indah nggak mau Mama dikubur, Umi. Indah mau Mama tetap di sini. Tolong Indah, Umi. Tapi sekarang Mama sudah kembali kepada Allah nak. Kita sebagai orang yang ditinggalkan harus berusaha mengikhlaskannya ya, dan menerima ketetapan Allah. Jadi Indah nggak boleh sedih. Boleh, sedih boleh nak. Bukan berarti kita nggak boleh sedih kok. Tapi jangan sampai kesedihan kita membuat kita meratap atau melakukan sesuatu yang tidak baik untuk almarhumah. Jadi kalau nanti Indah kangen sama Mama kayak mana? Kalau Indah kangen dan mau nangis, nangislah nak. Nangis sekuat-kuatnya. Tapi sambil doakan mamanya ya nak ya. Insya Allah doa dari anak yang soleha bisa menjadi kebaikan untuk mama. Sekarang yang paling mama butuhkan dari kita adalah doa dan amal baik, bukan kesedihan yang berlebihan. Ya nak ya. Tapi Indah gak bisa, Umi. Indah gak bisa. Indah gak sanggup. Iya, Umi tahu nak. Umi kalau di posisi Indah juga nggak bisa.
Tapi pelan-pelan ya nak. Indah gak harus langsung kuat kok. Kami semua di sini menemani Indah dan sayang sama Indah. Ya nak ya. Semua kita pasti pernah mendapatkan kesulitan dan cobaan nak. Tahu nggak kenapa Allah selalu ngasih kita cobaan? Supaya kita menjadi manusia yang kuat, semakin beriman dan bertakwa kepadanya. Terus doain mama ya sayangnya. Jangan pernah putus nak. Dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan mempermudahkan jalan kita. Ya sayang. Betul itu. Dengerin ibu-ibu ini ya, Nda. Ibu-ibu ini juga orang tua Indah kok. Betul nak. Kami juga di sini sayang sama Indah. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya Umi. Indah, yang kuat ya nak. Bapak doakan semoga Indah balik ceria lagi seperti biasanya. Turut berduka cita ya nak. Bapak pamit dulu ya Indah. Yang sabar, yang tabah. Doain terus mama ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggali kubur kayak gini, kalau kita meninggal siapa yang gali kuburan kita ya? Akulah. Terus, kalau kau yang luar mati, siapa yang gali? Ya kau lah. Siapa lagi? Namanya kita berkawan. Ya, nggak mau lah aku. Udah pasti nggak ada duitnya. Kita kan berkawan. Kalau aku mati, kau lah yang ngubur. Kecuali kalau kau mati, kau panggil adik-adikku. Ada rupanya ada kau tukang gali. Tukang gali memang nggak ada. Tapi kalau tukang las banyak. Ya, nggak bisa lah itu gali. Ngelas lah itu bisanya. Ya kalau cuma bikin lubang kayak gini, bisa orang itu. Aku mandornya nanti. Udahlah, nggak usah kita pikirin mati-mati itu. Cepat kita kerjai. Udah marah Pak RT bodoh itu. Cair lah kalau mau cepat kerjainya. Ini udah minta tolong, awak yang nggak tertolong. Lagi nyuruh-nyuruh kayak penjajah. Udah kerjain aja, biar cepat siap kerjaan kita. Saya teh sama almarhumah kenal pisan orangnya mah selalu ceria, terus sopan atuh dan juga jujur. Iya teh, apalagi kalau udah cerita, pasti semangat kali tuh ceritanya. Pasti kita kangen kali lah nanti sama si Munah ya kan. Bener atuh. Kalau ada sayur lebih pun, aku pasti dikasih. Bener saya juga pernah dikasih sayur lodeh gitu sama dia. Masakannya emang enak. Saya yang suka sama si almarhumah, dia tuh baik pisan, selalu ceria. Kalau hidupnya teh saya kira kayak nggak ada masalah Tapi kadang suka kali dia nambah-nambah cerita. Kalau orang udah ninggal itu nggak usah diceritain yang enggak. Iya, yang baik-baik aja lah yang diceritakan. Kasian. Betul atuh. Nggak boleh orangnya juga udah. Aduh, udah simpen aja. Kita aja yang tahu punten Dayu. Kata Umi Bapak Dayu baru meninggal. Aduh, turut berduka cita. Iya, makasih ya teh. Punten, kalau boleh saya tanya mah, Dayu nggak pergi ke sana? Enggak teh, soalnya nggak cocok sama keluarga di sana. Kenapa Ya ampun, durhaka tuh. Hah? Kenapa? Udahlah teh, jangan dibahas. Hei, kalian kalau di tempat orang meninggal, bisa nggak jangan ribut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari keluarga Ali Bait ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di rumah duka. Saya hendak menanyakan apakah semasa hidup almarhumah ada hutang pihutang atau ada masalah yang belum dituntaskan, boleh datang ke saya. Dan saya hendak mengatakan, jikalau almarhumah semasa hidupnya punya salah tutur kata, perilaku atau perbuatan yang tidak mengenakan bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu mau memaafkannya? Mau.
Alhamdulillah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tiba-tiba kali meninggal ya, Wak? Kayak dapat uang kaget. Mata kau juling tiba-tiba. Meninggalnya udah lama, tapi baru ketahuan. Kok kayak gitu? Yah, nggak tahu kok ceritanya. Udah geger satu kampung, bodoh. Kenapa, Wak? Jadi, dia meninggal udah lama. Tapi sama anaknya disimpan jasadnya. Karena cuma mamanya lah yang dia punya di dunia ini. Loh, apa nggak kebauan itu? Pandai pula dia buat mayat mamanya awet. Tahu lah kok kan anak zaman sekarang. Semenjak ada internet, kepintaran. Ya pula memang, canggih-canggih kali. Bercakap aja kalian. Kapan siapnya mau kayak gini cobalah. Alah. Cepat sedikit kerja kalian. Mau jam berapa lagi dikebumikan? Kasihan jenazahnya itu. Siapa? Awas aja lama. Kalian yang aku kuburkan di sini. Kubur-kubur. Gaya kayak preman. Tapi pelit. Sok keras sekali nyuruh-nyuruh. Namanya pemimpin Gerot. Udah boy, lanjut lagi kita kerja yuk. Dari tadi kok belum dimandiin ya? Nunggu apa? Mungkin nunggu keluarganya yang dari luar kota belum dateng. Allah. Setahu saya mah si Indah sama si Munah nggak ada keluarganya di sini. Hah? Mereka cuma berdua, Makanya itu si Indah nangis terus di dalam. Nggak rela kalau mamanya dikuburin. Apa jangan-jangan kuburnya belum disiap digali, Makanya... Dari tadi ya, cerita aja kalian ini. Ini siapa sih di belakang? Dari tadi ngelarang terus. Suami kamu? Bukan. Kamu? Kamu siapa, Orang Lio. Cel, udah rame mak bet. Ayolah. Iya Mak Nong, sebetulnya belum siap lah aku datang layar tempat Muna ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muna, ya ampun. Yang sabar ya anak surga. Mama pasti udah tenang di sana, udah bahagia. Pasti nggak sakit lagi, ya nak ya. Indah, si Ali tadi minta maaf samamu ya nak. Tadi dia ibu ajak ke sini, tapi nggak mau, malu katanya. Iya, Wak. Sebelum Ali minta maaf, udah Indah maafkan kok, Wak. Indah, aku minta maaf ya. Pernah marahi kau pas kau makan di rumahku. Kok Indah, tak ngapain kau makan? Indah lapar kali, Mat. Maaf ya. Mintalah sana sama mamamu, kayak nggak punya mama kau. Masa setiap hari makan di rumah orang? Indah yang salah, Mat. Indah yang salah suka makan di rumah orang. Indah janji, Indah nggak mau lagi ngerepotin mamamu. Indah bisa kok hidup sendiri. Indah nggak akan makan lagi di rumahmu, Mat. Jangan ngomong kayak gitu, Indah. Aku jadi ngerasa bersalah. Kau boleh kok ngapain aja di rumahku. Ya kan,
Mak. Mulai sekarang Indah nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi kita lah ya ibu-ibu orang tuanya. Dan jangan satupun nggak ada yang peduli sama Indah ya. Betul. Apa yang dikatakan Mak Betty itu sangat betul. Wawa siap jagai kau, Nda. Anggaplah Wawa mamamu ya. Baru sekarang kau ngomong kayak gitu ya, Riz. Dulu Muna pas masih hidup kemana aja kau, ha? Aku nggak tahu loh Mak Bet kalau kayak gini jadinya. Ya kok bisa kau nggak tahu, Riz? Jahat kali memang kau, Risma. Aku memang lalai, nggak sadar. Masalahku pun banyak. Janganlah kalian nyalai aku. Nggak masuk akal itu namanya, Riz. Bisa pula kau nggak tahu. Jadi apa itu namanya kalau kau nggak peduli? Udah sadar kau nggak nampak Muna, baru kau cari tahu dia kemana ya? Ya maaf lah weh. Udah, nggak usahlah kau menangis. Mulai sekarang berubahlah kau. Kau tebus rasa bersalah kau itu, Riz. Kau jaga si Indah betul-betul. Jangan cakap aja. Maaf ya aku, Muna. Aku nggak tahu kau selamanya ini menahankan sakit. Kupikir kau nggak kenapa-kenapa. Bodohnya aku sebagai manusia, nggak peduli sama tetangga. Muna, maafin aku, Muna. Hari. Sudah, Umi. Ibu-ibu, sepertinya sudah bisalah kita mandiin. Kasihan jenazahnya kalau kelamaan. Indah nggak mau mama dikubur, Umi. Tolong mama. Mama, Indah nggak mau sendirian. Jangan tinggalin Indah, Mama. Nggak mau. Ini punya Indah. Ini Mama Indah. Jangan dikubur. Ini punya Indah. Nggak mau, Indah nggak mau. Jangan, tolong jangan, tolong. Ini Mama Indah. Tolong Umi. Indah nggak mau. Naku, mau cari rumah murah. Tanya sama Betty lah. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya, Umi. Indah, yang kuat ya, Nak. Bapak doakan. Ya, Semoga ya. Doakan. Awan.